Analisis isu instansi dan rencana aksi bela negara. Analisis isu dari instansi tempat saya bekerja, yakni Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng Provinsi Bali, yakni yang pertama adalah toleransi antar umat beragama, yang kedua kualitas pelayanan dalam era COVID-19, dan yang ketiga adalah ketimpangan dalam pelayanan berbasis daring. Yang pertama yakni toleransi antar umat beragama. Seperti kita ketahui bahwa Hindu merupakan agama mayoritas di Bali. Selain itu juga terdapat umat agama Islam, Kristen, Buddha, dan lainnya. Dengan mayoritas umat Hindu di Bali, maka hari libur di Bali terbagi menjadi hari libur nasional, cuti bersama, dan hari libur dan dispensasi pada hari raya suci Hindu di Bali, yang mana telah ditetapkan dalam surat edaran Gubernur Bali. Lalu dengan adanya banyak hari libur tersebut, bagaimana efektivitas dan kualitas pelayanan di kantor pertanahan Kabupaten Buleleng, Bali? Adapun untuk mewujudkan efektivitas dan kualitas pelayanan di kantor pertanahan Kabupaten Buleleng, Bali, rekomendasi penyelesaian yang saya berikan adalah menaati aturan pemerintah dengan tetap melaksanakan hari libur sesuai dengan surat edaran Gubernur Bali, karena selain memang kewajiban ASN untuk menaati, melaksanakan, dan tidak melanggar peraturan pemerintah, juga hal ini berkaitan dengan hak-hak beragama. Selanjutnya, memberikan pelayanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun. Hal ini tentu akan sangat mempengaruhi efektivitas dan kualitas pelayanan. Selanjutnya, yakni bersedia mengorbankan waktu dan tenaga untuk bekerja lebih. Hal ini merupakan konsekuensi yang paling sering dialami, dan kami sebagai ASN tetap menjalankan dengan semangat dan loyalitas tinggi. Lalu selalu berusaha untuk meningkatkan kompetensi dan mengembangkan wawasan sesuai dengan kemajuan iptek. Hal ini tentu sangat diperlukan untuk meningkatkan ketepatan, keakuratan, ketanggapan, daya guna, dan hasil guna dari pelayanan yang diberikan, sehingga dapat memaksimalkan efektivitas dan kualitas pelayanan. Lalu, yang tidak kalah penting adalah selalu menjaga kesehatan fisik dan psikis dengan menjalankan pola hidup sehat agar dapat selalu memberikan pelayanan yang prima. Isu kedua yakni pelayanan dalam era COVID-19. Untuk memutus mata rantai COVID-19, maka kita diwajibkan untuk melakukan social distancing, yang mana hal ini berdampak pada pembatasan jam kerja dan penutupan sementara kantor yang pegawainya terpapar virus COVID-19. Sehingga isu yang terjadi adalah bagaimana adaptasi pelayanan dalam era COVID-19 agar tetap berjalan dengan efektif, rekomendasi penyelesaian yang saya berikan adalah yang pertama, melaksanakan kegiatan pelayanan dengan tetap menaati, melaksanakan, dan tidak melanggar segala aturan yang ditetapkan oleh pemerintah dalam rangka memutus mata rantai virus COVID-19, seperti menerapkan 3M,
baik saat berinteraksi dengan pemohon maupun antar pegawai, juga tidak mudik saat libur panjang. Selanjutnya, instansi agar menyediakan sarana dan melaksanakan protokol kesehatan baik untuk pemohon maupun pegawai, seperti pengecekan suhu tubuh, sarana cuci tangan, hand sanitizer di tempat-tempat strategis, dan mengatur antrian agar berjarak. Selanjutnya adalah ASN agar senantiasa menjaga kesehatan dengan pola hidup sehat dan tanggap jika mengalami gejala sakit, yakni dengan cara melakukan swab atau rapid dan isolasi mandiri untuk menekan penyebaran. Yang tidak kalah penting adalah melakukan penyemprotan disinfektan di kantor, terlebih jika terdapat pegawai yang terpapar COVID-19. Isu yang ketiga yakni ketimpangan dalam pelayanan berbasis daring, di mana pelayanan dalam bentuk daring tidak disertai dengan kemampuan dan pengetahuan masyarakat mengenai sistem daring itu sendiri. Lalu permasalahannya adalah bagaimana agar layanan berbasis daring dapat berjalan secara efektif. Rekomendasi penyelesaian yang saya berikan adalah: yang pertama, selalu berusaha untuk meningkatkan kompetensi dan mengembangkan wawasan sesuai dengan kemajuan iptek guna meningkatkan ketepatan, keakuratan, ketanggapan daya guna, dan hasil guna dari pelayanan berbasis daring. Lalu yang kedua adalah mengedukasi masyarakat mengenai layanan berbasis daring, antara lain dengan cara memberikan informasi kepada pemohon dengan tepat, akurat, dan bahasa yang mudah dimengerti atau sederhana, dan juga mensosialisasikan layanan berbasis daring baik dengan cara menginformasikan secara langsung aplikasi yang digunakan hingga pemasangan pamflet serta dalam bentuk video di media sosial. Selanjutnya, berikut adalah rencana aksi bela negara yang akan saya lakukan dengan nilai bela negara, cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila sebagai ideologi bangsa, rela berkorban, serta kemampuan awal bela negara. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.